Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pagi hari ini dalam kegiatan desiminasi atau mungkin bahasa kita adalah lokakarya. Lokakarya sebagai bentuk aksi nyata dari kegiatan guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan 9. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membuka acara ini dengan mengucap Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk susunan acara adalah yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 3 Palembang, yang ketiga paparan materi dari calon guru penggerak atau yang dari hal ini adalah saya sendiri, Siswo Pranoto. Yang berikutnya adalah penutup. Ini kan acara berikutnya mungkin sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 3 Palembang, Ibu Noprinawati, dipersilakan. Terima kasih Pak Siswo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan laboratorium IPA SMP Negeri 3 dalam rangka mengikuti kegiatan dari guru penggerak Pak Siswo, yaitu kegiatannya Lokakarya. Salawat dan salam juga tidak hentinya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, kerabatnya serta pengikut sampai akhir zaman. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Siswo sudah memfasilitasi kegiatan ini. Yang penting saya ingin menyampaikan rasa bangga saya terhadap Pak Siswo yang bisa menjadi calon guru penggerak untuk angkatan ke-9 dari SMP Negeri 3. Karena baru Pak Siswo sama Pak Alfer yang alhamdulillah bisa mengikuti seleksi-seleksi dan sampai saat ini sedang mengikuti diklatnya lah ya Pak ya. Ya. Hal ini saya menghimbau untuk kawan-kawan semua, ini adalah rangsangan untuk kita semua, motivasi untuk kita semua. Jangan kita selalu berpikirnya, sudahlah enggak baca, aku udah galak. Jangan kayak itu. Kita harus punya ada rasa jiwa untuk bersaing, berkompetisi, hal yang positif. Kalau dalam pikiran kita, majulah kamu baik, aku tidak, itu adalah orang-orang yang tidak mau berubah dalam hidupnya, tidak mau meningkatkan kompetisi di dalam hidupnya. Itu sebenarnya orang-orang yang tidak dibutuhkan. Orang-orang yang hanya menghabiskan, menggugurkan kewajiban itu yang dibutuhkan sekarang. Yang dibutuhkan sekarang itu adalah manusia-manusia yang ada jiwa saing yang positif di dalam dirinya. Jadi tidak ada istilahnya rajinlah kamu baik, aku udah baca, aku udah galak. Tidak ada. Yang penting itu adalah maunya dulu. Tumbuhkan kemauan dalam diri kita. Dan itu kawan-kawan, kalau semakin banyak guru penggerak di sekolah kita, itu skor untuk rapor pendidikan kita semakin tinggi pula. Kan tidak ada yang kecil itu. Pertanyaan-pertanyaannya itu nilai-nilai kecil itu kenapa? Kita belum ada guru penggeraknya. Nah, kalau sudah ada, itu semakin meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Termasuk juga yang sudah memiliki sertifikat pendidikan. Nah, kita kan semakin turun dari hal itu salah satu menyebabkan turun itu karena dilihat dari yang punya sertifikatnya sekarang kan kita semakin sedikit jumlahnya. Kenapa? Karena sudah pada purna bakti, pensiun.
asosiasi atau yang mengikuti PPG nanti ada sertifikatnya, itu menambah skor lagi untuk sekolah kita. Jadi bukan segala sesuatu yang dilakukan itu bukan tidak ada kaitannya dengan kualitas pendidikan, karena adalah maka diadakan, maka guru itu dikasihkan TPG-nya, tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Jadi bukan hanya sekedar untuk meningkatkan penghasilan, tapi kualitas pembelajaran tidak meningkat. Itu kita keliru memaknainya. Jadi saya berharap kegiatan Wakakarya yang dilakukan Pak Alven kemarin, hari ini Pak Siso, ini bisa menumbuhkan motivasi di dalam diri kawan-kawan semua. Kalau kita sudah 55, kita udah nggak bisa lagi ikut-ikut segala macam itu. Mau guru penggerak sudah terbatas, nggak bisa lagi. Nah, jadi sebelum kita umur 55 itu, tingkatkanlah kualitas diri kita dulu. Kalau kualitas diri guru-gurunya secara individu sudah meningkat semua, otomatis kualitas pembelajaran di sekolah ini pasti juga akan meningkat. Itu sudah pasti itu. Korelasinya ke sana. Jadi tidak ada setiap apapun kegiatan yang dilakukan diprogramkan oleh pemerintah yang biayanya sangat besar, tidak ada manfaatnya, itu tidak mungkin. Nah, jadi itu khususnya ini yang muda-muda, ya Ibu Ane, semuanya, apalagi guru-guru P3K. Kamu kan P3K, tapi masa kerja kamu tuh sudah lama di sini. Nah, termasuk juga Ibu Suryani juga masih muda, belum 55 kan umurnya, masih bisa 17 baru. Nah, ya, jadi jangan setiap ada kegiatan itu kita memaknainya itu sudah ikuti gugurkan kegiatan itu selesai, udah bukan itu. Tapi ada sesuatu manfaat yang kita ambil dari setiap kegiatan itu. Seperti hari ini harusnya menumbuhkan motivasi. Saya yakin ini guru olahraga dua-duanya. Kalau secara akademiknya, kalau kita lihat secara akademik di kampus dulu yang belajar olahraga, materinya akan jauh berbeda dengan guru matematika, guru IPA. Artinya guru-guru matematika lain itu bisa lebih hebat dari guru-guru olahraga ini. Nah, jadi maksud saya, kita harus menumbuhkan motivasi dalam diri kita secara pribadi, secara individu untuk merubah diri kita. Jangan kita selalu mah itulah. Aku lama inilah, rasa dirubah lagi. Itu bernyawa tapi sudah mati. Paham tak maksudnya? Sama aja kita masih bernyawa, tapi kita tidak bisa mengembangkan diri lagi. Tidak bermanfaat orang-orang seperti itu. Ya, Ibu Ervina itu masih muda. Iya, apalagi jurusan bahasa Inggris. Kalau komunikasi bahasa Inggris, tidak ada kendalanya. Jadi jangan kita itu mak ini mah itulah, tidak kalah berubah. Nah, inilah sekolah-sekolah yang maju itu kawan-kawan. Itu dari tenaga pendidik dan guru-gurunya itu, tendik dan gurunya itu tuh semangat untuk memajukan pendidikan di sekolahnya. Kan sering kalau saya ikut-ikut pelatihan itu selalu saya bilangnya, munggul kurikulum cak mano nak dibuat bertriliun-triliun duit habis, aman gurunya tidak mau berubahnya, sama juga bohong. Kita segeknya judulnya kita sudah kurikulum merdeka, tapi kita belajar apakah sudah sesuai? Seperti apa? Nah, kalau kita masih maklah itulah, masuk kelas kita duduk, itu muridnya disuruh ngerjain tugas, ngerjain apa aja, ya namanya itu tidak berubah. Kan tidak ada, pembelajaran itu berpusat kepada anak-anak, itu kita gali aktivitas dalam diri mereka itu tumbuh, bisa kita mengembangkannya. Jadi terlihat suasananya asik, menyenangkan. Tidak ada kalau zaman dulu tuh, kalau kelasnya dia sepi, senyap, oh gurunya hebat. Kalau dulu kan itu sekolah. Benar apa Pak Jelil? Kalau sekarang kan bukan seperti itu yang diminta oleh kurikulum merdeka itu. Semuanya itu
bahagia mengikuti pembelajaran. Semuanya itu melakukan dengan senang hati. Gurunya dulu yang harus bahagia tadi. Kalau gurunya udah berat kakinya melangkah ke ruangan untuk ngajar itu, gimana mau menciptakan kebahagiaan pada anak-anak? Gurunya merasukkan, malas dengan 1000 alasan. Nah ini yang harus kita rubah itu. Jadi kita tuh berharap anak-anak tuh memang menunggu kita masuk itu tuh ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Kenapa? Menyenangkan kehadiran kita di tengah-tengah mereka itu. Kalau kita malam itulah terus, anak itu monoton, bosan dia dengan kita. Nah ini yang dirubah sekarang. Kenapa? Karena memang itulah tuntutan zaman. Kalau hanya sekedar disuruh dia meringkas zaman dulu, buku tebal itu bikin resumenya, CBSA aja, catat buku sampai habis. Padahal CBSA itu cara belajar siswa aktif. Artinya itu yang namanya dasar kurikulum merdeka itu dari dulu itu udah kayak gitu. Tapi yang merusak itu siapa? Gurunya yang merusak. Iya, guru yang merusak. Karena guru masuk, nah coba nak kamu ringkas halaman sekian sampai sekian. Nah, tahu dia. Nanti akhirnya berubah cara belajar siswa aktif jadi catat buku sampai habis penuh-penuh. Dibacanya tidak, tangannya pegal, pena habis. Nah jadi istilahnya itu, apapun kurikulumnya itu, kalau kita jadi guru itu bisa mengaktifkan suasana belajar di kelas itu akan menumbuhkan suasana belajar yang asik, yang nyaman bagi anak-anak. Nah ini yang harus kita rubah. Tidak ada lagi istilahnya itu, anak itu kita kasih tugas yang dia mengerjainnya, bukan itu sekarang. Tapi sebenarnya bukan sekarang, dari dulu kurikulum ingat aku kurikulum 1994 ya 19 berapa lagi dari yang sebelum-sebelumnya itu ya. Jadi memang lagi tuntut dari dulu tuh pusat belajar itu adalah siswa. Jadi siswanya yang aktif. Jadi terlihat. Ya itu saja. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan kekhilafan, kepada Allah mohon ampunannya. Selamat mengikuti kegiatan Lokakarya ini. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nobitawati atas sambutan yang diberikan. Semoga ini menjadi motivasi buat kita semua untuk terus maju menjadi pribadi yang lebih baik di hari yang akan datang. Berikan ke acara berikutnya adalah pemaparan materi Lokakarya, yaitu jangan lama, yaitu tentang budaya positif. Ya, ini diambil dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif dengan fokus materinya implementasi budaya positif di sekolah. Jadi materinya akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Palembang. Dan mohon Ibu saya langsung ini saja. Langsung saja Bapak Ibu. Nah ini profil ini yaitu saya sendiri. Jadi jangan apa ya namanya, jangan pangling gitu. Kalau orang Jawa ini jangan pangling. Ya, ini saya sendiri. Ya, saya adalah siswa Pranoto. Status saat ini adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Palembang. Untuk materi yang akan kita angkat di sini adalah materi dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, saya ingin memfokuskan materinya implementasi. Di sini ada implementasi budaya positif di sekolah kita. Nah, saya ingin menambahkan poin implementasi ini karena kebetulan saya ini kemarin waktu raport pendidikan itu bagian ini yang sekolah aman. Jadi saya pikir cocok di sini untuk kita masukkan yang sekolah aman. Jadi bagaimana sih kita melihat sekolah aman itu? Kenapa kok indeksnya jadi turun? Kan gitu. Nah, ternyata sekolah aman itu tidak hanya sekedar tidak sekedar nyaman di kelas, tidak, tapi ketika kita menangani permasalahan pun, cara kita menangani masalah pun itu ternyata ada penilaian juga. Nah,
Jadi saya ingin masuk ke dalam materi itu. Nah, budaya positif di sini juga akan membahas tentang bagaimana kita menangani itu. Kalau kita runut ke belakang, beberapa waktu yang lalu kita pernah mendapatkan materi tentang anti bullying dari Pak Zul. Nah, ternyata itu nyambung juga dengan budaya positif ini. Mungkin di sini akan kalau istilahnya dari Pak Zul itu tingkat kedua lah ya. Tingkat kedua ini masuk lagi ke tingkat ketiga. Jadi melanjutkan materi yang kemarin juga sukses. Nah, untuk pertama kita akan nonton sedikit. Nah, mungkin ini saya ambil dari sedikit cuplikan dari film Kung Fu Panda. Kalau ada yang pernah nonton kartun film ini, Kung Fu Panda, ini adalah cuplikan yang ternyata setelah bertahun-tahun saya nonton, filosofi Ki Hajar Dewantara itu melekat sekali dalam film ini. Ya, tentang bagaimana dia memberikan peran dia sebagai pendidik. Nah, ini kita tonton sedikit. Kemudian subtitlenya ini dari bahasa Inggris. Master, your vision was right. Tai Lung is broken out of prison. He's on his way. That is bad news. If you do not believe that the Dragon Warrior can stop him. The panda? Master, that panda is not the Dragon Warrior. He wasn't even meant to be here. It was an accident. There are no accidents. Yes, I know. You said that already. What? Well, that was no accident either. First. Mungkin sedikit saya jelaskan sedikit dulu ya. Jadi yang kura-kura ini namanya Okwe. Kalau di kita mungkin ini adalah posisi kepala sekolah. Nah, kalau untuk yang ini, yang marmut ini adalah guru. Dia ini mendapatkan murid yang tidak diharapkan. Nah, di sini adalah proses pentingnya di sini nih. Perdebatan antara kepala sekolah dengan gurunya. We'll plant the seed. That is no illusion, Master. Yes. But no matter what you do, that seed will grow to be a peach tree. You may wish for an apple or an orange, but you will get a peach. But a peach cannot defeat Tai Lung. Maybe it can, if you are willing to guide it, to nurture it, to believe in it. But how? How? I need your help, Master. No, you just need to believe. Promise me, Shifu. Promise me you will believe. I will try. Good. The time has come. Ya, jadi inti dari percakapan tadi itu adalah perdebatan antara kepala sekolah dengan sang guru. Jadi guru ini sudah memiliki 5 murid utama. Nah, di satu sisi kepala sekolah ini menunjuk satu murid lagi yang dia akan meneruskan perjuangan atau menjadi murid utama yang disebut dengan Dragon Warrior atau pendekar naga lah, pendekar utama, pendekar legendaris yang dulunya pernah ada dan reinkarnasi menjadi satu munculannya. Nah, ternyata yang dipilih oleh kepala sekolah ini bukanlah salah satu dari 5. Nah, tetapi secara kebetulan dia terjatuh dari langit gitu. Dengan dalih berusaha untuk masuk, terjatuh dari langit, dan itulah yang dipilih. Ya, perdebatan itu muncul bahwa si guru ini nggak terima gitu. Si Shifu ini tidak terima bahwa kenapa orang ini kok bisa dipilih? Anak ini tidak sesuai dengan proporsi ya. Mohon maaf ini kan. Itu karena karakternya adalah panda, gemuk, dia dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Basicnya tidak memiliki kemampuan bela diri saat itu. Tetapi murid yang 5 ini memang sudah terlatih dari kecil, dilatihnya dari kecil. Nah, dengan ringannya bahwa kepala sekolah ini menunjuk ini, si guru tidak terima. Baru dikatakan bahwa
perdebatan tentang pohon persik tadi bahwa saya itu, gurunya ada mengatakan bahwa saya itu bisa menentukan pohon persik ini akan tumbuh di mana, ya. Saya ini bisa menentukan jatuhnya di mana. Tetapi tidak, pohon persik itu akan tetap menjadi pohon persik. Mungkin kita mengharapkan mangga, mengharapkan pisang, mengharapkan semangka, tetapi pohon persik ini akan tetap menjadi buah persik, gitu. Akan menjadi pohon persik. Dan terakhir bahwa ini pendidikan itu kembalinya kepada kodrat alamnya, bahwa anak ini ternyata memiliki bakatnya yang memang sudah terbawa dari dia sejak lahir. Yang berikutnya adalah murid bukanlah kertas kosong, namun dia adalah kertas yang sudah ada tulisannya. Ini adalah tulisannya yang masih sama-sama. Jadi dalam perjalanannya ternyata pesan terakhir dari sang kepala sekolah tadi adalah kita itu hanya perlu percaya kepada anak itu. Ya, jadi jangan memaksakan kehendak kita ingin merubah anak itu menjadi sesuatu yang lain. Tetapi kita ini menebalkan kertas yang memang tulisannya masih sama-sama. Kita tebalkan lagi, ya, sehingga nanti dia akan memenuhi takdirnya sebagai buah persik tadi. Ya. Nah, baru masuk ke poin ketiga, pendidik atau guru ibaratnya sebagai seorang petani atau tukang kebun, dan murid sebagai benih yang ditabur petani di lahan, yaitu sekolah. Nah, kita ini ya seperti halnya petani tadi, kita bisa menanam padi dimanapun, ya, tetapi kita tidak bisa merubah benih itu nanti akan jadi apa. Kita tidak bisa menentukan itu. Kita hanya bisa merawat benih itu, yang menumbuhkan, merawat sampai akhirnya dia memanen sesuai dengan benih yang sudah ditanam. Poin keempat adalah tugas guru menuntun bakat agar anak tumbuh dan selamat dan bahagia. Jadi inti dari film tadi itu terakhirnya ternyata si ibu tadi mempercayai bahwa si anak itu memang memiliki bakat. Tanpa sengaja dia melihat bahwa anak itu ternyata cara belajarnya berbeda, gitu. Tidak seperti murid-murid yang sebelumnya yang memang dia powerful. Anak ini memiliki ketertarikan terhadap makanan. Ketika dia makan, dia asik, dia lupa diri, sampai tiba-tiba memanjat ke atas lemari yang paling tinggi. Memanjat ke atas lemari yang paling tinggi itu. Ternyata anak ini bisa, ya. Oh, berarti cara belajarnya harus dipancing dengan ketertarikan tadi ini. Ya, apa yang membuat dia tertarik, itulah yang kita masukkan. Gitu. Dia tertarik terhadap makanan. Oke, kalau mau makan, latihan dulu kan, gitu. Siapkan dulu makanan. Ya, kalau mau buka, sediakan makanan di bawah. Jadi dipancing melalui hal-hal yang dia sukai, gitu. Ternyata dan berhasil. Si guru mempercayai apa yang dikatakan oleh kepala sekolahnya, bahwa kita hanya perlu percaya terhadap anak, dan kita menemukan apa sih yang membuat dia tertarik. Kita tuntun dia menuju takdir yang memang melekat pada dirinya, yaitu yang dinamakan dengan kodrat alam. Kodrat alam ini adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, yang memang dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya, lingkungan sekitarnya, yang akhirnya nanti akan masuk ke dalam sekolah itu menjadi kepribadian dia. Nah, ini adalah sebuah konklusi atau mungkin dari sumber dari film tadi. Kalau mau nonton, silakan nonton di YouTube. Nah, itu kita baru sadar ketika ternyata dapat materi 1.1 tentang filosofi dan dewasa. Dan nonton sama anak ternyata, oh iya juga ya, ternyata prosesnya sangat jelas sekali dari awal sampai akhir. Itu sebuah hal yang buat saya ini luar biasa ternyata film ini. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini budaya positif. Budaya positif ada 6 pokok bahasan yang akan kita nanti jelaskan. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini yang kemarin mungkin sudah disampaikan oleh Pak Zul. Ya, disiplin positif, konsekuensi positif, ya kan? Di mana hukuman itu sudah nggak boleh lagi, ya. Lalu karena saya nanya itu, kalau kita nggak boleh menghukum, saya harus bagaimana, Pak? Nah, buat yang namanya konsekuensi positif. Nah, ini ada disiplin positif. Nanti akan ada pembagian lagi di mana ada hukuman, konsekuensi positif, lalu ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi adalah bagian dari budaya positif ini. Kita masuk ke disiplin positif. Nah, yang ingin kita tanyakan adalah apa itu disiplin? Coba Bapak Ibu, sekarang kalau misalkan saya tanya,
saya ucapkan kata disiplin, kira-kira satu kata yang terpikir apa? Ya, saya kasih waktu. Disiplin, Ibu. Satu kata. Waktu. Oke. Taat. Apa sih? Disiplin. Satu kata. Tepat. Tertib. Berbeda. Disiplin. Yuk. Disiplin. Ada. Tanggung jawab. Yuk. Kebiasaan. Teratur. Oke. Bayasa. Disiplin. Rajin. Ya. Disiplin. Nah, ini akan mengarah kepada nanti di sini ya. Kata disiplin itu saya bersyukur sekali ketika Bapak Ibu mengucapkan ternyata satu kata itu nadanya positif semua. Ya. Karena kalau kita disiplinkan, saya sangat was-was ketika nanti disiplin hukuman. Nah, iya kan? Karena biasanya kan gitu. Dengan dalih disiplin, dengan dalih mendisiplinkan anak, kita menghukum. Jadi yang paling populer itu kan begitu. Hukuman harus menciptakan rasa jerak. Wah, ini yang paling super kan di sini. Hukuman harus menciptakan rasa jerak. Tapi alhamdulillah kita semua mendengar bahwa satu kata tentang disiplin direspon dengan hal-hal yang positif. Nah, saya ingin masuk ke sini. Ini adalah rapor pendidikan kita yang kemarin, Bu. Nah, kebetulan saya dapat di kondisi keamanan sekolah. Apa sih kondisi keamanan sekolah itu? Nah, iklim keamanan sekolah adalah kondisi satuan pendidikan yang kondusif, yang memberikan rasa aman secara fisik dan psikologi. Nah, seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik. Nah, perundungan dan hukuman fisik. Yang kedua poinnya adalah apa saja yang dinilai dari iklim keamanan sekolah. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Nah, sini baik artinya satuan pendidikan memiliki lingkungan sekolah yang aman terlihat dari kesejahteraan psikologis. Ini kesejahteraan psikologis ini poin-poin paling penting ya. Kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Saya untuk poin-poin yang belakang ini kalau tidak ada. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus, dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada poin lagi. Mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus. Nah, ini ada poin di sini masalahnya. Ketika kita menangani kasus, itu juga masuk dalam kriteria sini. Jadi bagaimana cara kita menangani kasus? Coba kita refleksi dulu. Ketika anak itu bermasalah, berkelahi, kira-kira ketika dia datang, apa yang pertama yang kita ucapkan ke mereka? Yang biasa kita ucapkan kemarin. Kamu begitu bubala. Nah itu. Nah itu adalah cara kan, Bu? Ternyata itu masuk ke dalam situ, kan? Kenapa itu menurun? Karena cara kita ternyata tidak mensejahterakan psikologinya. Nah itu. Iya. Jadi bagaimana sih penanganannya ketika anak itu berkelahi? Lah apa kompan dengan cara yang lembut, kan itu. Nah itu. Bagaimana? Apakah harus sekeras itu kita? Tetapi kan apa ya, sebuah dilema untuk kita sebenarnya. Nah nanti kita akan bahas. Sebenarnya saya sejalan dengan pemikiran tadi bahwa sebagus apapun teori itu, kalau tidak dilaksanakan, ya hanya sebatas teori kan gitu. Tapi ketika kita laksanakan, kenapa kok sulit sekali? Nah ini yang jadi dilema. Nah kita akan coba terapkan itu di sini nanti. Nah ini kenapa kita menurun? Saya curiganya di situ, Bu. Kita ini menangani kasusnya itu masih tidak bisa dengan psikologis, masih dengan bentak-bentak, marah-marah. Nah di sini nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara itu sejalan dengan materi perundungan kemarin. Ternyata perundungan itu bisa dilakukan oleh guru juga kan, yaitu dengan cara ini tadi penanganan kasus juga ternyata kita ini
melakukan perhubungan terhadap anak. Ya, ini sekilas tentang raport pendidikan kita. Kebetulan memang saya dapat kondisi keamanan sekolah. Saya sudah menyelesaikan satu modulnya, yaitu tentang perhubungan. Jadi, ternyata nyambung juga dengan materi itu. Nah, disiplin positif. Nah, ini tadi ya. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Ya, muncul nggak tadi kalimat tadi? Ya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, ini negatifnya gitu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang intinya di situ kita mendisiplinkan itu supaya mereka patuh kan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, dulu waktu pembahasan buku itu pernah juga menyatakan ini bahwa guru yang disiplin itu kadang-kadang menyiksa anak. Menyiksa dalam artian nih, kalau orang tuh masuk terus ya, nggak pernah ada bolong-bolongnya gitu kan. Nah itu disiplin itu kadang-kadang menjadi beban gitu kan. Nah di sini padahal sungguh berbeda karena disiplin, karena belajar tentang disiplin positif. Nah jadi bukan disiplin lain tapi disiplin positif. Nah disiplin positif itu bagaimana sih? Tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah itu alternatif terakhir atau tidak perlu digunakan sama sekali. Kita masih terbuka ruang kecil kan gitu. Tetapi nanti treatmentnya pun harus tepat. Nah, disiplin positif. Jadi di sini kita tidak terpisah ya. Jadi disiplin dengan disiplin positif ini sudah dua makna yang nantinya akan berbeda. Bagaimana kita menciptakan suasana disiplin yang positif. Nah, jangan sampai nanti disiplin dengan dalih mendisiplinkan anak kita menghukum. Nah, ini memang lagi marak pembahasan seperti itu. Nah makanya ada yang namanya disiplin positif. Nah kalau kemarin waktu materinya Pak Zul, kita dengar yang namanya konsekuensi positif. Konsekuensi positif. Nah disiplin positif. Dari Ki Hajar Dewantara, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menciptakan murid yang merdeka. Jadi basic pertamanya adalah menciptakan murid yang merdeka. Jadi mereka sebenarnya merasa merdeka secara psikologi juga. Ya. Jadi mereka tidak tertekan lah intinya, tidak tertekan, tidak terkurung. Nah, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dari dalam diri sendiri yang memiliki motivasi internal. Jadi bagaimana disiplin positif itu bekerja bukan dari eksternal tapi dari internal. Nah ini yang akan kita tumbuhkan. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Nah ini baru. Kalau tidak ada dari internal, kita butuh memang di sini butuh motivasi eksternal karena berasal dari luar dan bukan dari dalam diri. Nah ini dari Ki Hajar Dewantara ini. Yang berikutnya adalah disiplin menurut Dayan Gosen. Dayan Gosen mengatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Yang disiplin itu belajar. Makanya kita sering dengar kata disiplin ilmu, yang terjadi belajar tentang satu keilmuan tertentu. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama yaitu disciple atau murid atau pengikut, masih sejalan ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun dari motivasi intrinsik. Nah, balik lagi motivasi intrinsik. Memang disiplin itu harus muncul dari diri sendiri, kesadaran dari diri sendiri. Jika memang tidak ada muncul dari diri sendiri, bisa kita masuk ke dalam motivasi eksternal. Tapi bagaimana sih caranya atau treatmentnya? Nah, tapi yang paling penting yang harus kita garis bawahi bahwa disiplin harus muncul dari intrinsik. Nah, ini faktor yang dari dalam. Nah, kita sudah garis bawahi tentang disiplin positif, yaitu motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, sekarang ya kan? Ini dari apa nih Bang? Nah, kita masuk materi kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, itu motivasi. Tadi kan dulu disiplin itu harus
intrinsic dari dalam diri sendiri, motivasi. Nah ini ada motif perilaku manusia. Sekarang ada kata-kata seperti ini. Ini saya ambil dari lagunya Chrisye. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Nah, ini. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Siapa yang berani menjelaskan? Nah, ini kaitannya dengan motif. Silakan. Itu pendapat saya, Pak Sisda. Ya, nggak apa-apa Bu. Ini bebas. Kalau saya masih Silakan Bu. alasannya karena kita diciptakan oleh Allah untuk taat kepadanya, berarti kita punya kewajiban yang membuat kita semangat melakukan kewajiban karena ada balasan. Semestinya kita tidak melakukan suatu kewajiban itu dengan harapan. Itu kan namanya orang yang sudah tingginya tinggi, Pak, ya? Tidak mengharapkan yang dijanjikan itu, karena tanpa kita minta dia akan beri. Artinya seorang siswa dia merasa punya kewajiban untuk sekolah karena dia yakin dengan belajar dia akan mendapatkan ilmu tersebut. Tapi jika dia dan kemudian kenapa dia harus bersekolah di sekolah formal? Karena tujuannya nanti mendapat ijazah, dapat email, dapat nilai, dapat sertifikat. Nah, padahal tanpa itu pun dia bisa. Kewajiban kan siswa itu kewajibannya sekarang adalah belajar. Tidak ada disuruh untuk mencari nafkah oleh orang tuanya, kecuali memang mungkin dia membantu. Nah, kewajiban belajar itu tidak hanya ada di sekolah, bisa di mana saja. Bahkan belajar yang lebih baik ialah kalau dia mengalami. Apabila dia tidak ke sekolah, maka dia tidak akan pernah mengalami apa itu sekolah. Jadi di SDK harus ditekankan belajar itu kewajiban. Gitu Pak. Baik. Terima kasih Bu, luar biasa sekali pendapatnya. Di sini saya akan menggarisbawahi ya, kalimat tadi. Jika surga dan neraka tidak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Nah, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Nah, yang saya garisbawahi disebut masih. Kenapa? Karena kita merasakan manfaat kan dari situ, ya, kita merasakan manfaat dari situ. Itu adalah sebuah nilai intrinsik bahwa saya tidak butuh lagi mau ada neraka, mau ada surga, bodoh amat ya. Dengan kata lain, ikhlas kan ini, ya. Jadi saya menyembah kepadanya yang memang ikhlas gitu. Mau saya masuk surga, mau masuk neraka, nggak ada kaitannya dengan itu, kan gitu. Nah ini tadi dikaitkan lagi dengan sekolah, bahwa anak itu sekarang motivasinya adalah imbalan kan, nanti bisa dapat ijazah, bisa kerja, beli segala macam, nilai tinggi dan sebagainya. Itu kan imbalan sebenarnya. Tapi di sini saya kembali, jika kita mengambil bahwa ikhlas, mereka itu mengetahui manfaat yang ada di situ, maka imbalan tadi tanpa dimintakan datang sendiri, kan gitu. Nah ini adalah poin penting di situ. Nah, langsung kita masuk. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Komentar tentang ini, jika surga dan neraka tak pernah ada, ya, mungkin simpel saja bahwa surga dan neraka itu kan dua hal yang berbeda, saling bertolak belakang, yang satu penghargaan, yang satu hukuman kan, misalnya seperti itu, bahasa sederhana. Nah, sekarang itu menjadi motif kan gitu, menjadi motif sederhana ketika kita beribadah kan gitu. Sama seperti anak ketika mereka belajar, motif sederhananya apa? Pengen dapat nilai besar, ya kan? Dan seterusnya, ya kan? Sementara nilai yang lain, motif yang lainnya adalah saya mau belajar itu karena saya
butuh pengetahuan itu, ya. Saya butuh manfaat dari pengetahuan itu. Ini kan sudah hal yang berbeda, ya. Nah, perbedaan ini gimana? Kita masuk ke situ. Ya, ini kan Diane Gosson, ini kan dalam buku Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motif. Nah, 3 motif di sini. 3 motif di sini. Nah, kira-kira saya kembali lagi tanya Bu Sudiani, tadi pendapat Ibu masuk ke dalam kategori yang mana? Ya, mungkin yang lain, ya. Dari pendapat Ibu Sudiani masuk ke dalam kategori yang mana? Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, ya, untuk mendapatkan imbalan. Nomor 3 ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini adalah poin tertinggi sebenarnya, ya. Poin tertingginya adalah mereka melakukan itu memang dengan tulus, gitu, dengan ikhlas, gitu, dengan ikhlas. Untuk bisa sampai ke tahap itu kita memahami betul apa yang ada dalam satu perkara tersebut, ya. Manfaatnya bagi kita secara mendasar. Nah, untuk yang pertama, untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Jadi ada gitu. Jadi ada momen di mana kita itu melaksanakan kewajiban ya biar nggak dihukum aja, biar nggak diomelin lah. Ini kan sama emak, ini kan, ya berangkatlah, kan? Ya. Jadi motivasi itu bersifat eksternal karena dia menghindari sebuah ancaman atau ketidaknyamanan. Gitu. Nah, hal ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang dengan motivasi perilaku untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Oh, kira-kira kalau saya tidak melakukan, gimana ya? Nah, gitu kan? Ya, apa konsekuensinya buat saya? Kalau kira-kira, oh, gak apa-apa itu kan, sudah. Gak apa-apa yang tinggalnya sudah. Kira-kira kalau saya nggak mengerjakan tugas, gimana ya? Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Ya, nah ini mengharapkan imbalan, sama kan? Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukan hal tersebut? Ya, sama. Nah ini kalau kita ambil maknanya dari tadi, nah ini nerakanya, ini surganya. Mereka menghindari ketidaknyamanan dan ini mengharapkan imbalan surga. Tapi poin yang paling tinggi adalah mereka ingin menjadi dirinya sendiri. Ya, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ya, karena muncul intrinsik tadi, muncul motivasi dari dalam diri tadi. Ya, disiplin positif karena motivasi berperilaku bersifat internal, ya, bersifat internal, intrinsik. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan. Jadi dia lebih kepada pandangan dia ketika saya melakukan nanti, saya akan seperti apa sih selanjutnya. Ini adalah poin ketiga. Poin di mana kita sudah menyadari betul bahwa manfaat-manfaat dari ilmu, manfaat-manfaat dari apa yang kita lakukan, ya, lebih tinggi lagi. Nah, dengan kata lain mungkin bahasa sederhananya kita ikhlas dalam melakukan itu, kita tulus dalam melakukan sesuatu. Nah, ya, nah motivasi perilaku manusia dari 3 jenis tadi. Nah, dari 3 jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita? Jelaskan. Coba, silakan. Yang ingin berbagi pengalaman. Kira-kira motivasi mana sih untuk pertama ini? Dari 3 kategori tadi. Yang pertama menghindari hukuman, yang kedua adalah mengharapkan imbalan, yang ketiga menjadi dirinya sendiri sesuai dengan nilai yang ada. Nah, strategi apa yang selama ini diterapkan menanamkan disiplin positif pada murid? Bagaimana hasil pada perilaku murid kita? Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan apa yang berusaha ditanamkan pada murid Anda ketika di kelas dan sekolah? Yuk, silakan. Siapa yang ingin berbagi? Ini adalah pengalaman nyata kita untuk melihat bahwa kondisi real di lapangan itu seperti apa sih? Silakan yang ingin berbagi. Apa sih? Nah, ayo, nah, Bu, maaf, Pak lagi ya.
Terima kasih Pak Siswa. Ya, silakan Pak. Ini menurut pengalaman saya, pribadi saya, itu saat yang itu adalah yang nomor 2. Anak-anak itu pertama mereka ingin melakukan motivasi itu dengan mengharapkan imbalan, nanti barang bukti bulan. Setelah mereka mengikuti apa yang kita inginkan, mereka mengikuti, tapi harapan dia, walaupun dia membuat itu salah atau setengah, yang penting dia mengharapkan ada suatu imbalan nilai yang baik bagi mereka. Demikian Pak Siswa, dan teman-temannya kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih luar biasa sekali untuk Pak ya. Berikutnya adalah terkait dengan motivasi manakah? Nah, motivasi manakah? Ya tadi sudah dijawab bahwa motivasi nomor 2 ketika mereka mengharapkan nilai. Ya, saya teringat kepada pesan guru saya dulu, ucapan guru saya. Aku juga usah mikirin nilai. Ya, yang penting kamu memahami materi yang ada. Nah, gaganya memang begitu. Kita terus sering mainin itu masalahnya. Jadi dia kurang ajarnya kami itu dulu seperti itu. Ada guru ini lucu sekali kalau ngomong begini. Kamu tidak perlu begini. Kamu tidak tahu gimana masalah itu. Masalah itu tidak ada. Ya. Kalau kamu memahami permasalahan yang ada, nah ini kan bulat. Tapi ternyata apa? Yang benar itu tadi. Ya betul. Begitu sudah besar, saya jadi kawannya paham. Ya. Nah itu jadi kenangan indah gitu loh sama Pak Tajudin. Itu luar biasa sekali. Karena itu tertanam, nggak tahu yang kita main-mainin dulu, itu memang benar-benar tertanam di dalam diri kita. Ya, sama seperti tadi, nggak usah mikirin nilai, ya kan? Yang penting pahami permasalahannya, dapatkan ilmunya, nanti nilai itu akan mengikuti, gitu kan? Bahkan kalau sekarang ya cenderung nggak usah mikirin nilai juga, gitu kan? Yang penting, saya paham urusannya, selesai sudah, ya kan? Urusan nilai nanti kita tes di lapangan aja, nah kan gitu. Jadi kita nggak perlu sibuk dengan perkara nilai tadi, ya kan? Kita jadi nggak terlalu pusing dengan nilai gitu. Sekarang pun baru kita memahami posisi itu bahwa memang betul itu. Kadang nilai itu merupakan jebakan juga. Karena kita ada nilai passing grade, kita kadang-kadang berusaha untuk mengejar itu. Fokus kita adalah mengejar passing grade. Dan celakanya kadang-kadang kita menghalalkan berbagai macam cara gitu. Nah ini kan tuh. Nah, nanti kita akan ketemu di pembahasan berikutnya. Kita akan menghalalkan berbagai macam cara. Ini yang namanya nanti di materi kita ini dihukum oleh penghargaan. Nah ini, ya dihukum oleh penghargaan. Bagaimana penghargaan itu ternyata menjadi istilahnya hal negatif, ya, yang menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Satu sisi itu mungkin baik kan? Mungkin kita sering dengar yang namanya reward and punishment, kan? Penghargaan dan hukuman. Nah, ini ternyata reward sendiri berbalik menyerang kita. Nah, ya. Jadi lalu untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana strategi apa yang mungkin sudah diterapkan untuk menanamkan disiplin positif bagi hasil pada perilaku? Nah, ini, ya. Gimana? Saya mau melanjutkan pertanyaan tadi. Nah, ketika Bapak tadi ternyata di pandangan Pak Leland bahwa anak-anak memiliki motivasi yang kedua. Mereka cenderung mengharapkan imbalan. Nah, sebenarnya apa sih yang sudah kita lakukan? Strategi apa yang sudah kita lakukan untuk menanamkan disiplin ini? Nah, bagaimana dengan untuk Pak Leland sendiri? Apakah sudah ada strategi apa yang selama ini sudah kita terapkan? Baik, terima kasih. Jadi kalian dengan telah dipaparkan nomor 1 tadi, dan dia menyambung ke nomor 2. Setelah saya mengetahui bahwa anak ini ternyata dia motivasinya hanya melihat nilai, maka lama saya menjadi guru, maka seperti yang dijelaskan tadi bahwa perkara nilai itu bukan urusan yang terlalu penting. Yang pasti kita pahami dulu. Makanya setelah saya itu, anak-anak sekarang bila kalian itu membuat tugas, buat saja tugasnya. Perkara itu benar atau salah, itu nanti kita bahas di kelas. Nah, setelah mereka anak itu mengetahui bahwa ada kesepakatan antara tadi, maka akhirnya anak itu dengan sadar dan dengan kuat motivasi yang tinggi, mereka membuat tugas dengan
secara ikhlas tadi. Strategi saya adalah hanya membuat kesepakatan bagi mereka bahwa untuk nilai kita akan sepakati waktu kita belajar, dan nilai itu tidak terlalu penting. Yang penting anak-anak tadi harus paham bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa asing yang harus kita pelajari. Hanya mereka memahami bahwa belajar bahasa Inggris itu pasti dimulai dengan suatu kesalahan-kesalahan. Demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa sekali untuk jawaban dari nomor 2. Jadi yang pertama yang saya tangkap adalah menghilangkan batasan, menghilangkan batasan, menghilangkan target itu tadi. Dan berfokus kepada yang pertama adalah anak itu mau mencoba, mau dulu melakukan dulu. Masalah nilai nanti dulu, lakukan dulu, ya kan? Just do it, just do it. Lakukan dulu, nilai nanti, ya kan? Yang penting paham dulu. Nah, dengan strategi ini sama sebenarnya. Kalau kita lihat kenapa ujian nasional itu dihilangkan, nah, ya kan? Untuk menghilangi batasan tadi, supaya mereka itu tidak terfokus hanya kepada titik-titik, ya, poin-poin tertentu di dalam ujian nasional tadi. Kalau dulu kan semua mata pelajaran kelulusan hanya ditentukan oleh 3, matematika, bahasa Inggris, kan itu. Ditambah lagi untuk periode berikutnya, periode berikutnya matematika, bahasa Inggris, IPA, gitu. Atau kalau saya dulu di SMA ada materi IPA atau materi PS, kan itu yang penjabarannya sendiri-sendiri. Nah itu supaya itu memang terhilang, supaya batasan mereka itu benar-benar bebas dalam menggali semua informasi, menggali semua pengetahuan mereka itu, menggali semua pemahaman yang ada dalam sebuah materi. Jadi kembali lagi dengan menghilangkan batas, dan supaya mereka itu benar-benar bisa mengeksplor kemampuan dan informasi. Ya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang berusaha ditanamkan dari para murid? Jadi kalau misalkan yang tadi itu nilai kebajikan apa sih yang sebenarnya ingin ditanamkan oleh Pak Leland sendiri? Terima kasih. Kalau menurut saya nilai kebajikan yang ingin saya tanamkan kepada siswa itu adalah bahwa dengan meyakini bahwa kalian bisa dan kalian bisa itu memahami suatu materi, tidak tidak terbelenggu dengan misalnya mencari contekan, bekerja sama kalian memahami bahwa kalian bisa untuk berbahasa Inggris, sehingga untuk perkara nilai dia tidak akan dipikirkan. Yang penting you understand first, mengerti dan maksud tujuan untuk apa sih kita belajar bahasa Inggris, what is should be learn of English, kenapa kita belajar bahasa Inggris. Karena kita mau pergi luar negeri. Itu yang ingin saya tanamkan, bahwa paham dulu, mengerti dulu bahasa Inggris itu adalah bahasa asing dan harus dipelajari secara bergembira, tidak tertekan. Dan setelah kita bersepakat dengan kebaikan itu, alhamdulillah anak-anak sadar tanpa kita minta lagi ini, mereka berusaha untuk mempersiapkan diri, membawa kamus, telah membuka buku teks, dan mereka juga membawa buku-buku pendamping tentang kamu proses menggambar. Dan kita sudah berusaha menanamkan pada mereka itu bahwa belajar itu bukan suatu keterpaksaan. Terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Baik, nilai kebajikan yang pertama adalah menanamkan sebuah tujuan. Tujuan mungkin kalau kita ada tujuan jangka pendek dan panjang. Saat itu mungkin jangka pendeknya bahwa kalian bisa memahami itu. Yang tujuan jangka panjangnya adalah itu nanti akan bermanfaat bagi masa depan kalian. Nah, itu. Baik, terima kasih untuk Pak Leland, luar biasa sekali pengalamannya. Ada yang ingin berbagi lagi? Silakan. Yang mungkin masih baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, silakan. Mungkin harusnya permasalahan itu masih banyak sekali. Ya, Pak. Ayo, silakan. Ada yang berbagi lagi? Ibu? Yuk. Kita akan berdebatkan pemahaman lagi yang sebelumnya.
Ya. Ya. Jadi pertanyaan ini mengarah kepada teori motivasi tadi. Kira-kira dari murid-murid ibu, ya kan, lebih ke motivasi yang mana sih ketika dalam belajar itu? Untuk menghindari hukuman saja, atau untuk mendapatkan imbalan, atau mungkin mereka sudah dalam tahap yang ketiga ini, mereka benar-benar termotivasi kepada diri sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Sebenarnya sekolah itu kan ada di kelas ya. Ya. Dan presentasinya memang lebih banyak di nomor 2. Ya. Dan nomor 1 itu mungkin ada 100%. Jadi 5%. Kalau yang nomor 2 itu 5%, yang nomor 3 itu 10%. Jadi memang saya menemukan di kelas itu anak-anak yang perhatiannya tinggi. Kadang-kadang maaf ya, karena saya itu kan guru tidak studi 2 mata pelajaran, saya basis ahli. Saya ini guru MIPA, basisnya ilmu fisika, dimanfaatkan untuk belajar biologi, belajar karya. Sementara saya basis fisika. Terus terang fisika itu saya pelajari di kelas 1 SMA. Tidak pernah saya menggunakan pelajaran yang lain selain fisika. Biologi ada, presentasinya dikit, jadi ilmu saya fisika. Saya ngajar di kelas 9 masih ilmu kelas 9 ini agak menarik dulu ya, kenalan biar paham ya. Dan saya ngajar IPA di kelas 9 itu materi biologi yang sangat sulit pasti, sangat sulit. Dan materi itu materi esensial. Dan alhamdulillahnya dalam dirinya punya strategi. Nah, strategi saya itu bermacam-macam agar mereka mau dan tertarik. Kebenaran biologi itu menarik ternyata setelah saya pahami setiap pelajaran. Nah, yang menjadi masalah itu basisnya ketika saya mengolah strategi saya sendiri yang mengolah strategi. Jadi kadang-kadang ngomong tugas itu tidak adil, saya menentukan nilai. Sekarang kadang-kadang anak itu melihat ini cuma kawan, jangan bisa. Nanti ada anak yang saya katakan di 10% tadi yang nomor 3 ikhlas. Berarti apik itu kan. Gak dikaji walaupun gak akan saya minta namanya. Dapat lakukan dulu itu. Coba lihat. Saya lihat dia beberapa anak begitu saja. Dan itu sudah keikhlasan. Nah itu saya masih reward. Saya reward karena saya lihat tentang jejak dia sebelum banyak kan. Kalau dulu kelas saya reward ya saya kayak gitu. Kadang-kadang masih deh. Bisa saya kasih oleh saya lagi, masih contohnya. Saya bisa masuk. Dan saya yakin teman-teman saya juga punya seperti itu. Nah yang kedua, saya harus jawab kan perlakuannya ya. Yang nomor 1, 10% itu. Nah itu yang bermasalah itu. Siswa-siswa yang menjawab tadi. Nah disitu kalau dia ada nilai soal ABCD itu mesti kasih nilai. Orang sini lemah memang dari situ. Soal nilainya dapat langsung hari itu lah kita dapat. Nah dia selalu fokusnya ke latihan yang seperti itu. Pasti. Nah. Jadi poinnya adalah memang di kelas itu ada ya ketiga golongan ini. Tinggal presentasinya yang lebih banyak memang untuk mendapatkan imbalan nilai. Dan untuk yang pertama memang ada golongan itu kan yang memang ogah-ogahan. Jadi kalau kita dulu untuk penilaian itu, ketika kita membuat penilaian itu pasti ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan bawah, golongan bawah. Itu persentasenya tadi. Pokoknya kalau dalam kelas 30 orang itu paling sekitar 5 orang ini pasti anak yang nakal ya, kan? Nah golongan menengah ini golongan umum yang sini nyari nilai. Ini umum lah, rata-rata lah ya. Kalau golongan atas, nah ini bisa 5 besarnya. Nah 5 besarnya, pasti 5 besar ini golongan 3. Ya. Jadi kalau ada nilai misalnya dalam satu kelas itu nilainya rata semua, ya kan?
80 semua atau 90 semua, itu pasti nggak masuk akal. Ya, pasti nggak masuk. Atau mungkin nilainya minimal semuanya 80. Ya kan? Ada 5 besar, 90, 91, 90, 89 ya. 5 orang nanti di paling bawah nilainya 80. Itu juga nggak masuk akal. Karena pasti ada 5 orang yang nakal nih, yang remedial terus, yang nilainya pasti KKM. Nah, kalau kita dulu, ya dulu waktu bukan tempat kita ada IN juga, Bapak Ibu ini nilainya itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena golongan ini, ya, ada 5 ke atas, ada golongan menengah yang umum, dan ada pasti 5 golongan bawah yang nilainya pasti di bawah atas. Ya, itu pasti ada itu. Coba dicek Pak. Pasti kalau nggak 4 ya 5 orang itu lah. 5 orang itu pastinya. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Kita sudah mendengarkan 2 pendapat dari Bapak Ibu guru kita. Bahwa intinya bahwa ini motivasi dari perilaku manusia itu sebenarnya ada semua di dalam kelas kita. Tinggal persentasenya. Nah ini sejalan dengan ya, ini adalah perilaku tadi. Ya, motivasi perilaku, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah identitas gagal. Hukumannya tadi sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Ini sudah jadi mindsetnya, cirinya adalah hukuman itu sesuatu yang menyakiti pasti akan terjadi. Ya. Kalau konsekuensi, ini yang kita bahas tadi, konsekuensi positif, sesuatu harus terjadi. Sesuatu apa? Biasanya ini kita ada kesepakatan dulu. Nah, konsekuensi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Nah ini kuncinya. Restitusi itu diberikan kepada anak untuk menentukan sendiri bagaimana dia memperbaiki diri. Nah tugas kita nanti tinggal mengawal saja. Ya, mengawal, jangan dibiarkan. Nah, kalau dibiarkan, kan ya, nggak jadi restitusi itu, nggak akan mudah, dia akan berhenti. Nah, ini salah satu contoh motivasi dari perilaku manusia. Di sini ada banyak makanya. Nah, hukuman itu sifatnya tidak nyaman untuk murid, atau untuk anak jangka waktu panjang, sama seperti itu. Ya, suruh tegak di bawah tiang bendera, panas-panasan, hormat. Nah, ini akan menimbulkan sebuah mungkin kalau bahasa kita kenangan yang menyakitkan gitu untuk mereka. Nah ini konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, ya kan? Jangka waktu pendek ini bisa jadi karena itu adalah kesepakatan bersama, ya. Cirinya konsekuensi itu sudah hal yang sudah disepakati. Itu paling jangka pendek aja. Iya, dia terpaksa melakukan kesepakatan itu, gitu kan? Ya, sudah terlaksana, sudah selesai. Tanpa ada marah-marah dan sebagainya, kita hanya perlu ingatin. Kalau kamu nggak kerjakan tugas, kira-kira apa kesepakatan kita kemarin? Saya harus mengerjakan tugas di jam istirahat. Nah, kan paling belum pada saat itu. Tapi karena itu sudah jadi kesepakatan bersama, ya mau nggak mau dia harus lakukan kan? Gitu. Paling kita tunggu selesai. Tapi kalau restitusi, dia akan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, menguatkan murid. Dia akan memilih konsekuensi untuk memperbaiki dirinya. Ini yang menjadi pokok. Nah ini nanti akan menjadi pembahasan kita dalam materi terakhir, restitusi. Motivasi perilaku manusia, ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman dia bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman sifatnya menyakitkan. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Nah itu biasa kita pakai adalah kesepakatan kelas kan itu. Ini maksudnya nanti ke konsekuensi. Kan? Nah, kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang itu? Apa yang harus kamu lakukan? Mereka menentukan sendiri harus seperti apa. Kita tinggal memandu. Nanti ada peran gitu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Tadi dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilihnya karena terpikir gitu. Tapi ada sisi lain sebenarnya. Nah, maksudnya di sini
kalau kita, ya kan? Penghargaan menghukum. Ini penghargaan menghukum. Ini memang satu kalimat ya, penghargaan yang menghukum. Tadi dihukum oleh penghargaan kan. Mereka tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, ya kan? Mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ya kan? Kalau dalam pertandingan itu olahraga, yang paling menyakitkan itu bukan yang kalah di awal, tapi yang kalah nomor 2. Nah, itu nanti juara 2 itu kesel takut, kadang selipnya cuma sedikit aja. Nah, itu yang paling menyakitkan gitu kan. Ya. Pada saat itu mereka sih sebenarnya sedang dihukum. Ya, kesel sendiri gitu. Wah, itu pasti kedubel. Itu nilainya cuma selisih 0,1 sama saya. Gitu. Itu aja gara-gara kemarin dia nyontek. Nah, muncul asumsi itu kan. Sebenarnya dia sedang menghukum dirinya sendiri. Nah, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama sebenarnya. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku. Coba mengendalikan perilaku seseorang. Yuk, saya kasih hadiah. Siapa yang mau melakukan ini? Ya. Sebenarnya pada saat itu kita sedang mencoba mengendalikan orang, ya kan? Dengan cara memberikan hadiah. Ya. Nah ini kalau kita mau panjang banyak sekali contohnya. Ya. Tidak, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama, ya, penghargaan akan terlihat seperti hukuman. Ya, orang itu sebenarnya bebas, gitu kan? Orang itu memiliki sifat bebas sebenarnya. Kalau terus-terusan itu dia akan sadar sendiri bahwa saya ini sedang dihukum, gitu, ya, sedang diikat. Gitu. Jika suatu penghargaan jarang, namun Anda tidak mendapatkan, Anda akan merasa dihukum, ya kan? Kita mengharapkan sesuatu, tetapi kita tidak dapat. Nah, biasanya saya dapat bakso, kok hari ini tidak, kan? Nah ini merasa kesal, itu dihukum oleh penghargaan. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, kedua, kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Cuma satu, memenuhi kebutuhan. Ya, kebutuhan kita ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang, ya, love and belonging, ya, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, penguasaan atau power. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti motivasinya salah satu dari itu. Kita lihat video berikut ini. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, poinnya sebenarnya di sini, ya kan? Bagaimana kita memenuhi kebutuhan tadi. Ibarat sebuah petani, ketika kita menanam sebuah padi atau cabai, kita apa sih yang dibutuhkan oleh cabai ini? Lahan yang bagus, siram, pupuk, dan treatment lain, serangan hama dengan obat. Nah, di situ kita sebenarnya berperan memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Nah, di sini ada sebuah kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas dari 2A SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan. Ini sering merebut makanan secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ambar, seperti Ibu Ambar, apakah yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan apa Doni melakukan itu? Nah, kalau kita berkaca dari kebutuhan tadi, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kan itu. Nah, di sini balik. Nah, di sini memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha ia penuhi.
apabila Doni karena lapar, apabila jawaban Doni karena lapar dan orang tua yang tidak mengeluarkan bekal makanan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Dilarang dia lapar, kan tuh. Ya, mau nggak mau itu naluri. Kalau bahasa kita mungkin naluri ya, naluri bertahan hidup. Ya, kalau lapar makan gimana bu? Nah, kan itu. Tidak kasih makan di rumah, kan itu. Nah, sudah. Berarti titik permasalahannya udah tahu dia kelaparan, kan tuh. Seperti apa namanya iklan sneaker, lapar reseh, kenyang, on, kan tuh. Itu iklan sneaker, kan tuh. Ya. Apabila jawaban Doni karena ia senang temannya, jadi memperhatikan dia, maka kebutuhannya cinta dan kasih sayang. Caper. Nah, itu kan caper. Kebutuhan untuk diterima. Jadi godain aja, ya, ngambil temannya, balikin lagi, ambil lagi, balikin lagi. Sekedar caper dia sebenarnya. Ya. 3. Apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan merugi keinginannya. Nah, ini penguasaan. Dia ingin mendominasi di situ. Ya. Yang merebut, nah ini mungkin sebelumnya kriminal ya, merampas. Apabila jawaban Doni karena dia merasa bosan dengan bekal yang diberikan ibunya karena bekal yang sama, ini adalah kebutuhan kebebasan. Ya, saya bosan bu makan tempe terus 2 hari. Saya ingin makan daging, kan? Jadi kemudian tidak temannya, nah ini kebebasan. Ya. Jawaban Doni adalah karena iseng saja. Dia menikmati ekspresi temannya yang kesal sama makanannya. Bukannya adalah kesenangan. Ya, cuma buat senang aja. Iseng kan, bro. Ya, tahu iseng kan? Ini jenisnya seperti itu. Nah ini. Jadi semua tindakan pasti ada alasannya, yaitu memenuhi kebutuhan. Ya, adalah memenuhi kebutuhan. Kebutuhan ini dimain. Jadi kalau kita, ada anak ini nakal, yang menurut kita nakal ya, di bahasa ini nakal ya, bahasa nakal. Masalahnya apa? Coba saya tahu gimana. Kenapa alasannya? Pasti salah satunya nganggur. Ya, apa sih yang dimana? Ya, kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol. Nah, ketika kita tadi ya, sudah menemukan masalah, kita cari permasalahannya, ada alasan. Kita dulu sebagai posisi kontrol dulu. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembawa, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitoring atau memonitor, pemantau atau manajer. Nah ini nanti kita masih dalam taraf yang mana? Nah ini coba kita alami video berikutnya. Di sini akan ditampilkan sebuah kasus ya, anak terlambat berdasarkan 5 proses kontrol penanganan. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat menangani dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Boston dan contoh penerapannya. Tadi kalau ini saya rasa penjelasannya sama dengan tadi ya, hanya pembagian saja. Nah, kita dari posisi mana saat ini? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, ini yang pengalaman. Silakan dijawab masing-masing dalam hati. Setidaknya kita sudah melihat contoh bagaimana sih peran kontrol dulu dari masing-masing tingkatan ini. Nah, diharapkan, ya ini diharapkan hasil akhirnya bahwa kita ini akan menjadi manajer, ya, menjadi manajer posisi. Jadi kalau kita merasa akrab dengan teman, ya, silakan kita masih di posisi nomor 3. Naik lagi sebagai pemantau. Konsekuensi yang digunakan. Yang ketiga adalah manajer, yaitu restitusi. Nah, poin penting dalam untuk membuat restitusi adalah keyakinan kelas. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya, mengapa kita perlu memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor?
Kira-kira apa? Jawaban kita pasti mengarah kepada supaya semangat. Gitu kan? Kalau saya jatuh, kepala saya nggak terbentur, kan gitu. Artinya kepada keselamatan. Jadi nilai kebajikan itu adalah keselamatan yang diutamakan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ya, atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, secara umum. Apa itu? Jadi kata-kata yang digunakan adalah kata-kata umum. Keselamatan umum, ya, tanggung jawab umum, ya, kesehatan umum, ya, menghargai, saling menghargai itu umum. Ya. Kalau peraturan, mungkin kita bisa bilang peraturannya adalah dilarang ngobrol di kelas dan dilarang berbicara saat ada guru yang menjelaskan. Itu adalah peraturannya, peraturan kelas. Tapi keyakinan kelas adalah hal positif dari peraturan, yaitu nilai-nilai kebajikannya, yaitu menghargai, ya, saling menghargai. Untuk keyakinan kelas, apakah Anda yakin bahwa menghargai itu adalah hal yang baik? Yakin, itu adalah keyakinan kelas, ya kan? Kalau itu Anda yakini, maka kita harus saling menghargai. Ketika ada yang berbicara di depan, maka yang di belakang diamkan. Itu adalah hal. Jadi kalau peraturan itu adalah unsur negatif, bukan negatif secara ini ya, tapi dia menggunakan kata negatif, itu dilarang. Maka hal yang positifnya adalah saling menghargai. Nah, pembentukan keyakinan kan, bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan tadi ya, dilarang ngobrol saat guru menjelaskan. Nah, itu bukan rinci. Maka di sini keyakinan berupa pertanyaan universal, saling menghargai. Jadi simpel. Nanti dia akan kita jelaskan saling menghargai itu dalam berapa komponen sih? Macam-macam. Nah, ini contohnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, kembalikan buku tempatnya, tanggung jawab. Jadi lebih umum kata-kata yang digunakan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen kepada tujuan. Ya, nah, keyakinan kelas sudah kita buat, maka hal terakhir adalah ini segitiga restitusi. Inilah yang kita gunakan sebagai fungsi kontrol kita sebagai manajer, yaitu restitusi. Sudah dijelaskan di awal, ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu mereka. Jadi kita memperbaiki mereka sebenarnya. Nah, kita lihat bagaimana sih restitusi itu berjalan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Ya, Bapak Ibu, ini adalah puncak dari apa yang kita bahas tentang budaya positif. Jadi menciptakan budaya positif itu ternyata kita harus berubah diri menjadi, atau bukan berubah, jadi mengupgrade diri menjadi posisi manajer tadi. Ya, pertanyaannya, apakah itu bisa kita lakukan? Nah, apa itu bisa kita lakukan? Ya, kita sudah melakukan tahap 1, tahap 2, bahkan sampai ke tahap 3. Ya, itu sudah. Saya yakin sudah bisa sampai ke tahap teman. Ya. Kalau kemarin kita berapa tentang bullying, tahap ke-4, ya, dengan konsekuensinya. Sekarang ini adalah tahap 5, yaitu restitusi. Kita sudah melihat bagaimana contohnya, bagaimana kita menangani sebuah kasus, yaitu dengan cara yang sangat berbeda sekali dengan yang selama ini kita lihat. Ya, atau mungkin yang kita rasakan saat dulu kita masih sekolah, kan itu. Jadi menciptakan budaya positif, yaitu memposisikan diri sebagai manajer. Jadi budaya positif sendiri itu intinya adalah kita. Itu bukan murid, tapi kita sebenarnya. Budaya positif itu kitalah yang membuat. Kitalah yang harus mengupgrade diri menjadi seorang manajer bagi murid, memberikan kesempatan bagi murid untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka secara mandiri dan bertanggung jawab. Ya,
Itu adalah rangkaian budaya positif yang ingin kita bangun. Tentu semua materi ini tidak akan berguna jika kita tidak menerapkannya dalam prakteknya dalam kehidupan nyata. Posisi manajer harus kita terapkan secara konsisten, tidak terputus dan harus dilakukan secara masif menyeluruh. Ya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, cukup. Terima kasih banyak. Saya harap tepuk tangan ini karena memang sudah mendapatkan materi yang baik. Jadi bukan karena terkekang keuangan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga yang saya berikan hari ini dapat menjadi motivasi, dapat setidaknya menjadi gambaran bagaimana sih kita akan menerapkan atau kita akan melangkah ke langkah yang berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri sebagai MC dan juga sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai penjelasannya tadi bahwa keyakinan kelas merupakan turunan dari peraturan kelas. Maaf ya, misalkan peraturan kelas tadi dilarang membuang sampah sembarangan, maka keyakinan kelasnya adalah bisa kalian tulis menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya. Nah sekarang tugas kalian adalah membuat sebuah peraturan kelas dulu yang ingin kalian terapkan di kelas kalian. Paham nggak? Ya. Satu orang menuliskan satu, boleh mencakup situasi apapun pada saat kondisi kebersihan kelas, keamanan kelas, mungkin kondisi pada saat belajar mengajar. Nah, pokoknya kalian punya apa ya istilahnya unek-unek ya, sesuatu yang belum bisa terpendam, sesuatu terpendam yang belum bisa kalian ungkapkan, maka ungkapkan melalui teknologi. Nah, nggak usah dikasih nama, pokoknya tulis dengan jelas. Boleh tempel, nah. Sudah? Sudah dapat? Pak. Minta lagi. Siap ya? Yuk, bergiliran. Ingat ya, ada nggak yang mengatur aturan untuk bergiliran? Ya. Di belakang kalian berpikir nggak ada aturan ya, coba kita lihat. Silakan mulai dari kelompok pikir ya, kelompok ini ayo nempel ya, mau yang ditempel dicek dulu dia masih lengketnya itu, bagian lengketnya di mana? Nah ada nempel, bagus ya, mana sih di bawahnya? Adalah lagi ya, nempel. Bagus, nempel. Ya. Yuk, silakan. Nomor berikutnya. Silakan. Nah, tempel aja, tempel. Yang penting lengket aja. Nah. Yo, pelan-pelan.
bagus. Berikut. Nah, bagus. Oh. Nah. Udah ya, ini ada berapa ini totalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Totalnya berapa kita? 34. Totalnya berapa? Semuanya? 34. Berapa yang masuk? 32. Nah, di sini sudah banyak nih peraturan kelas yang kalian buat. Nah, sekarang kita seleksi. Di sini ada jangan ribut jika ada guru. Nah, ini sama nih, jangan ribut saat guru menerangkan. Nah, kita seleksi ya. Kita ambil satu, berarti kalau yang sama kita copot. Nah, jadi biar tadi cepat. Ini buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh ribut saat ada guru. Harus mengerjakan tugas. Oke. Mengerjakan tugas. Jangan berisik ketika guru sedang mengajar. Oke. Yang paling enggak ada enggak kesal. Padahal intinya jangan berisik. Nah, oke. Sama ya. Yang tadi ya, jangan berisik. Oke, kita coba dulu. Jangan ngomong kasar di luar kelas dan di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, oke, so dilarang mencoret kelas, dilarang mencoret kelas karena akan kotor ya, mencoret kelas. Tidak mencoret-coret meja, kira-kira sama nggak? Sama ya, itu coret-coret ya. Nah, oke, coba satu. Buang sampah pada tempatnya. Oke, nah ini jangan jahil. Jangan jahil dengan jangan apa nih? Jangan ngomong kasar, jangan ribut. Nah, masuk. Kelas yang tidak ribut dan berisik. Oke, intinya sama. Tidak ribut saat jam pelajaran, sama. Tidak ribut saat ada guru, sama. Jangan buang sampah sembarangan, sama. Jagalah kebersihan kelasmu, ya sama. Jangan ribut saat belajar, sama. Jangan ribut saat jam pelajaran berlangsung, sama. Dilarang mencontek, bagus. Dilarang sama, ya. Di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kira-kira 9. Yang pertama, jangan ribut. Ya, jangan ribut jika ada guru. Maksudnya jangan ribut jika ada guru yang sedang menjelaskan. Ya. Di sini harus mengerjakan tugas. Ya. Kalau jangan ribut ini poinnya apa? Artinya kalau guru lagi ngomong, kita nggak boleh ngobrol, ya, harus mendengarkan. Itu berarti poin yang ingin dicapai apa? Jangan ribut. Ya. Nah, peraturannya. Maka keyakinannya adalah apa? Berarti kalian sudah melakukan apa? Menghormati. Paham ya? Saling menghormati. Ya, menghormati dan menghargai. Yuk, menghormati. Saling menghormati. Ya. Pertama nih. Jadi dari peraturan kelas. Yuk. Yang kedua. Di sini ini sama. Harus mengerjakan tugas sekolah. Kaitannya dengan apa berarti? Satu kata disiplin. Oke, bagus. Nah, jangan ngomong kasar di luar dan di dalam kelas. Ya, kalau ngomong kasar ke orang lain berarti bisa masuk ke penjara. Bukan, ya. Ngata-ngatain orang. Maksudnya apa? Kategori apa? Bully. Terus tidak menghormati. Sama ya. Apa namanya?
tidak menghormati. Oh, namanya atau bully ya. Bukan berarti ini apa? Keamanan. Oh, itu keamanan aja. Keamanan. Nah, yang bully tadi ya, maksudnya keamanan. Yuk, dilarang mencontek. Dilarang mencontek itu maksudnya mana? Contek kemana? Kalau dilarang mencontek, Kejujuran. hah? Kejujuran. Kejujuran, bagus. Kejujuran. Kejujuran. Jujur ya. Jangan membantah orang yang lebih tua. Jangan melanggar perintah guru. Dapatnya kemana nih? Disiplin dan saling menghormati. Oke, langsung lah. Sama ya. Dilarang mencoret-coret kelas. Ya. Larinya kemana? Tertiban. Ke Tertiban. ketertiban. Boleh. Sama apa lagi berarti poinnya? Kebersihan. Nah, kebersihan. Nanti ketertiban ada lagi. Nah. Buang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Jangan jahil. Jangan jahil maksudnya apa? Keamanan. Keamanan kita masuk. Tidak boleh ribut atau tidak boleh berisik. Ya. Oh, ini sama. Nah. Tertib. Tadi itu ada yang antri ya, kayak antri tadi. Tadi yang antri tadi mana ini? Ini. Coba tertib dan bergiliran. Nah, ketertiban. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah keyakinan kelas yang kalian bangun. Ya, yang pertama apa? Saling menghormati. Ya, yang kedua disiplin. Yang ketiga keamanan. Yang keempat jujur. Yang kelima kebersihan. Yang keenam ketertiban. Ini kan yang mewakili dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pendapat kalian. Kalau yang lain bukannya salah, tapi memang sudah sama. Ini daripada keperluan kita seleksi. Ya, ini sebenarnya adalah hal-hal yang kalian inginkan sendiri. Ya, sama dengan yang lain-lain. Saling menghormati tidak cukup hanya sekedar antara murid dan guru, tapi sesama kalian pun harus seperti itu. Paham ya? Kalau yang lain sedang ngomong, ya, kawannya lagi menjelaskan di depan presentasi, maka yang lain harus menghormati. Dengan cara apa? Mendengarkan. Paham ya? Nah, disiplin nggak khusus hanya sekedar sedang mengerjakan tugas, tetapi masuk tepat waktu. Paham ya? Masuk tepat waktu. Ngumpul tugas tepat waktu. Ya, sesuai dengan yang disepakati. Yang berikutnya adalah keamanan. Keamanan tidak hanya sekedar jangan ngomong kasar atau jangan jahil, tapi yang lain pun masuk dalam situ. Ya. Bercanda. Kalau itu menyinggung, itu bukan bercanda lagi. Maaf ya, meskipun kamu ketawa-ketawa, tapi kemudian sampai nangis. Nah, itu namanya sudah masuk ke bullying, ya, perundung. Paham ya? Ya. Berikutnya adalah jujur. Nah, satu prinsip yang kalian pegang, kejujuran adalah prestasi yang tertinggi. Jadi semuanya harus jujur. Ya, jangan bohong. Paham ya? Gak bawa baju seragam. Kenapa? Hilang pak. Padahal ada di rumah. Dan ya, berikutnya kebersihan. Menjaga kebersihan. Tidak sekedar hanya membuang sampah di tempatnya, tetapi juga jaga. Jangan dicoret-coret
mejanya, jangan dicoret-coret dindingnya, jangan suka iseng kakinya, makanya buka-buka cantik. Ya, yuk kebersihan. Yang terakhir adalah ketertiban. Ya. Jadi jaga ketertiban kelas. Jangan chaos, misalkan kalau kamu maju, ya bergantian, giliran. Ya, kalau kamu situasi pulang, halaman, giliran, jangan dari sana, dari sini. Ya, bisa nggak semangat ini? Sepakat nggak dengan ini? Ada yang komentari? Ada yang tambahkan? Ini akan menjadi keyakinan kelas kalian. Ya. Ini adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kalian nanti Bapak akan rekap lewat WA, terapkan itu di semua pelajaran, di semua situasi. Ya, nanti kita ada yang ribut segala macam. Ingat keyakinan kelas. Cukup sampai di sini, kita akhiri. Oh ya, sebelumnya nanti tulis nama dan tanda tangan bahwa kita semua sudah sepakat dengan keyakinan kelas. Ya, secara bergiliran nanti mulai dari yang terdekat dulu di sebelah sini. Ini nama siapa? Kelas 41. Tanda tangan. Yuk, silakan langsung berdiri semua. Langsung. Jadi terima kasih sudah ikut berpartisipasi membentuk sebuah keyakinan kelas yang nantinya bisa kalian gunakan untuk menjadikan kelas kalian lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Agri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.